Halo, Selamat malam. halo Ade, dengar suara tidak nih? Sudah kakak? Sudah. Oke siap. Pokoknya info ketika tahu. Oke, kita mulai kegiatan kita dulu karena banyak teman-teman yang tanya info kita kak dia juga desa-desa listriknya padam, maka kita mulai supaya kita habis sesuai dengan jadwalnya. Baik, selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Malam Pak Pasi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Sehat. Jaya. Siap. Jaya. Oke. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua atas kehadiran kita di ruang virtual pada malam hari ini. Kita menyadari bahwa situasi dan kondisi kita untuk pembelajaran kita malam hari ini memang kita tidak didukung dengan fasilitas yang memadai, terutama dalam hal ini lampu listrik. Tetapi sekali lagi kita punya kesepakatan belajar, kendala jaringan adalah hal yang biasa. Kita tetap berusaha untuk pelaksanaan kegiatan kita pada malam hari ini tetap kita lakukan dengan baik. Selanjutnya, sesuai dengan kesepakatan belajar kita, saya minta satu orang, kebetulan Kakak Don kayaknya terpental, satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Mama besar. Satu orang bisa pimpin kita dalam doa, silakan Raisen. Karena ketua kelasnya sekarang lagi terpental, kemungkinan padam lampu listrik. Pak yang pimpin doa. Pak Libon tuh, Agustinus Tutan Libon pimpin doa dulu. Satu orang pimpin doa dulu, silakan. Silakan Raisen, kita pimpin doa untuk kita mulai kegiatan kita punya. Oke, marilah kita berdoa. Oke. Kakak Olivia, silakan. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa untuk mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan saya secara Katolik. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Disyukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena atas berkat rahmat dan kasih-Mu Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Sekarang kami kegiatan kami kembali, kami mohon penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami semua. Semoga apa yang kami jalankan kegiatan pada hari ini, saat ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih banyak untuk Kakak Olivia. Saya menyampaikan provisiat dulu untuk ada 3 teman yang pada malam hari ini mereka sudah menyelesaikan alur pembelajaran di modul 1.5. Semoga ini bisa menjadi contoh yang baik untuk teman-teman yang lain. Perbiasakan untuk sebelum kita melaksanakan rukol, itu alur pembelajaran yang ada di modul 1.5 bisa diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga ketika kita rukol, teman-teman bisa bergabung melalui link Jimit yang ada di LMS Bapak Ibu sekalian. Tidak bergabung melalui link Jimit yang saya kirim lewat WA. Karena tidak terekam di sistem nanti. Ketika Bapak Ibu loginnya dari luar. Sehingga itu harapan, sekali lagi saya tekankan, itu harapan dari kementerian. Untuk kita semua bisa menyelesaikan alur modul di LMS. Baru ada 3 orang, baru Pak Ahmad, Ibu Maria Goretti dengan Ibu Agustina Olivia Mandala. Teman-teman yang lain diusahakan
hal positif ini boleh diadopsi untuk kita semua. Mudah-mudahan di pertemuan 1.6 itu kita sudah bisa, semua teman-teman sudah bisa progresnya 100% sebelum kita mulai rukul. Karena setelah 1.6 kita di pertemuan 2.1, setelah 2.1 lalu kita persiapan untuk menuju tatap maya. Dan setelah tatap maya itu pertemuan kita agak lebih banyak membahas terkait hal-hal teknis, persiapan kita untuk membuat aksi nyata dan lain sebagainya. Maka saya harapkan mudah-mudahan teman-teman lebih fokus lagi untuk bisa menyelesaikan semua tagihan yang ada di LMS. Selanjutnya Bapak Ibu, sesuai dengan kesepakatan belajar kita seperti biasanya, menyalakan kamera. Saya maklumi untuk teman-teman yang tidak menyalakan kamera karena memang kita dihadapkan pada situasi yang memang tidak bersahabat dengan kita. Hampir seluruh timur pada hari dari pagi hari sampai dengan jam sekarang kita mati lampu. Kemudian kita matikan mikrofon apabila tidak sedang berbicara. Yang berikut hadir seutuhnya dalam segala situasi. Kita diharapkan untuk bisa hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat, klik raise hand, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar untuk kita. Seperti pada malam hari ini, meskipun dengan situasi yang terbatas, saya berharap bahwa kita semua tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada malam hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu saudara guru hebat sekalian, saya izin untuk melakukan share screen. Baik Kakak Don, kalau memang belum bisa bergabung tidak apa-apa, tapi kalau listrik menyala mohon bisa masuk kembali ke dalam room agar di sistemnya tetap saya isi Bapak Ibu hadir, karena memang kondisi kita tidak bisa paksakan. Kakak Donatus ada. Oke Kakak Donatus, kalau memang pada waktunya HP-nya baterai selesai tidak apa-apa Kakak, tetapi pertemuan kita ada 2 JP. Maka kalau selanjutnya listrik menyala, boleh masuk kembali supaya absensinya tetap terhitung untuk kehadiran Bapak Ibu selama pelaksanaan JIMIT kita. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah sudah bisa terlihat? Sudah. Sudah. Oke. Pembelajaran kita pada malam hari ini, kita akan melihat tentang ada beberapa poin agenda pembelajaran kita. Yang pertama, kita dapat memahami tentang 3 karakteristik utama dari kurikulum merdeka itu apa. Kemudian apa keterkaitan kurikulum merdeka dengan prinsip pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Saya mengajak kita semua untuk boleh lebih fokus, ini adalah bagian penting. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan peserta mampu memahami penyusunan program yang berkualitas dengan backward design. Backward design ini untuk teman-teman yang ada di PPG PJOK. Di Urus berkas saja tidak makan. Modul 1 itu sudah dibahas terkait dengan backward design ini. Desain ini, UBD ini sudah dilaksanakan untuk PPG. Nah, yang dipelajari hari ini nanti Pak Marianus mereka untuk modul 1 juga akan mempelajari hal yang sama. Yang berikut yang menjadi agenda pelaksanaan kegiatan kita. Yang pertama itu adalah ada backward design, ada pengembangan kurikulum PJOK, dan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Nah, baik Bapak Ibu, saya mengajak kita memanfaatkan fitur chat. Kita ada di tangan ada HP, tentunya di fitur chat kita bisa manfaatkan. Pertanyaan yang pertamanya adalah, menurut Bapak Ibu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK?
tuliskan di kolom chat. Kita akan berdiskusi bersama. Kenapa memilih yang ada? Dari skala 1 sampai 10. Menurut Bapak Ibu punya pemahaman ada di angka berapa? Silakan manfaatkan setelah manfaatkan fitur chat. Oke, Kakak Maksi poin 7. Silakan teman-teman yang lain. Saya akan meminta beberapa orang untuk bisa menyampaikan pendapat kenapa memilih poin tersebut. Kakak Maksi memilih poin 7. Kakak-kakak yang lain, silakan menuliskan di kolom chat. Kira-kira menurut kakak Dengan 1 sampai 10 ini tidak di berapa? Apa sih untuk poin ini tidak bisa terbaca ini? Ya, Tidak Mungkin bisa dari poin 1 terbaca. sampai 10 itu kita tidak bisa lihat. Ini kalau kita mau pilih yang nomor Iya, tidak bisa terbaca. Tidak. Penilaian saja dari kita. Kita memahami kurikulum itu tuh udah kira dari skala 1 sampai 10 itu kita kira-kira Ya. berapa. Dari skala itu kan kita tidak tahu, di sini tidak jelas, Kak. Jadi kita tidak bisa menentukan skala mana kita harus pakai. begini Ibu. Jadi Iya, iya. Ibu menilai, Bapak Ibu mereka menilai diri sendiri. Oh, saya dulu. punya pemahaman tentang kurikulum ini dari skala 1 sampai 10, saya punya poin misalnya 9. Iya. Ibu Olivia 9. Kenapa Ibu Olivia memilih poin 9 atau mendekati maksimal? Karena Iya. mungkin Ibu Olivia dengan penjelasannya sekian. Makasih, Kak. Saya pilih poin 6 atau 5. Iya, iya. Jadi di sini tidak ada tabelnya. Iya. Kita diminta untuk menilai diri sendiri, self assessment. Diri sendiri. Waktu pikirnya dari skala itu ada bunyi. Ya, bunyi dari skala 1 angkanya. sampai 10 Bapak Iya. Ibu mereka dalam level pemahaman tentang kurikulum PJK berada di poin keberapa? Silakan. Makasih, Pak. Woi, kakak itu poin 5. 5, Jo. Jangan terlalu banyak. Sebentar bisa disampaikan kenapa Oke. memilih poin Orang dari 27 memang nih ngeri ya. Ada 2 yang sudah menentukan, kakak Maksi dengan 7 poin, kakak Iti dengan 5 poin. Kita melakukan self assessment. Pak Marianus 4 poin. Pak Marianus ini guru olahraga poin hanya 4. Penilaian terhadap diri itu harus percaya diri. Oh, Ibu Agustina poin 6, silakan. Oke, Pak Ahmad poin 6. Hanya Pak Maksi yang ada di poin 7. Tidak ada yang memilih poin 8, 9 atau 10. Soalnya di sini tidak ada yang membatasi, ya tergantung seberapa kita paham tentang kurikulum PJK, ya itu. Kurikulum PJK itu tidak susah-susah, selama ini kita jalani. Kemarin apa Pak? Di Ulum apa Subang? Oke. Nah, selanjutnya saya minta 2 pendapat. Saya ambil poin yang tertinggi. Di sini yang mengambil poin saya minta yang terendah dulu. Terendah ini ada 2. Pak Marianus dengan Ibu Maria Goretti, poin 4 dan 5. Kira-kira menurut Pak Marianus atau Ibu Maria, saya persilakan. Salah satu di antaranya bisa mengutarakan kenapa dalam skala 1 sampai 10 Bapak Ibu memilih pemahaman tentang kurikulum PJK di angka 4 atau 5. Silakan. Kakak Marianus atau Kakak Maria Goretti, saya persilakan. Silakan Raisen, lalu boleh sampaikan kenapa memilih poin hanya 4 atau 5? Kakak Marianus atau Kakak Goretti, silakan. Kakak Eti mungkin bisa menyampaikan mengapa Kakak Eti memilih poin 5 setengah dari seluruh pemahaman terkait dengan kurikulum PJK. Silakan Kakak Eti. Kesempatan yang diberikan, saya memilih poin yang kelima karena menurut saya kurikulum PJO untuk pembelajaran di SD memang kita sudah jalankan tentang kurikulum ini terkait dengan kurikulum Merdeka dan kurikulum PJO ini. Hanya untuk pemahaman di SD, anak SD ini
masih sangat rendah tentang pengetahuan. Maka saya memilih poin yang ke-5. Dan kurikulum juga menjadi acuan dalam menyusun sebuah program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang berkaitan dengan administrasi kelas. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Kakak Maria Goretti. Kita berikan aplaus untuk Kakak Eti untuk jawabannya. Jadi pemahaman tentang kurikulum menurut Kakak Eti seperti itu. Sesungguhnya bahwa sejauh ini kita dalam pelaksanaan kita di lapangan, kita sudah menerapkan kurikulum merdeka sejauh ini. Kurikulum PJOK sudah kita terapkan di sekolah, ada yang memilih poin 4, 5, dan 6 dengan pendasarannya masing-masing. Selanjutnya saya ambil poin yang paling tinggi, yaitu Pak Maksi. Silakan bisa menyampaikan pandangannya, kenapa memilih poin 7. Dan saya pikir 7 ini masih terlalu rendah. Baik, terima kasih banyak. Oke, silakan. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Saya memilih poin 7 karena kalau berbicara tentang kurikulum ini kan setiap tahun selalu ada perubahan. Intinya siapa yang menjabat ya dia selalu berubah. Walaupun prosesnya sama. Nah, sekarang kurikulum merdeka dan PJOK. PJOK ini kan tidak terlepas dari kurikulum merdeka. Nah, saya memilih poin 7 karena saya menjadi kesulitan saya itu kalau secara struktural susunannya itu tidak beda jauh. Itu saya sudah pahami seluruhnya. Hanya yang menjadi kesulitan saya itu ketika menerapkan sistem penilaian di saat anak sedang berdiskusi, masuk penilaian secara individual kepada anak ini, yang kita melihat karakter anak yang seperti apa, itu yang pengelompokan anak-anak itu yang saya menjadi kesulitannya masih di situ. Kalau untuk secara sistematika lainnya itu saya sudah mampu. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Kakak Maksi. Kita berikan jempol untuk Kakak Maksi terkait dengan jawabannya, bahwa beliau menyampaikan sudah memahami lebih detail terkait dengan apa itu kurikulum, terutama kurikulum PJOK. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita sama-sama masuk. Kita lihat tentang yang pertama. Setelah kita memberikan penilaian atas pribadi kita masing-masing, menurut Bapak Ibu silakan jawab di kolom chat. Apa tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah? Karena kita bicara tentang kurikulum, nah yang kita tahu kurikulum itu adalah seperangkat aturan atau arah daripada sebuah pembelajaran yang mengatur pelaksanaan pembelajaran sampai pada hasilnya mendapatkan ijazah. Itu adalah kurikulum. Menurut Bapak Ibu, apa tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah? Nah, tujuan pembelajaran PJOK tentunya berdasarkan kurikulum. Silakan Bapak Ibu menuliskan di chat. Menurut Bapak Ibu apa yang menjadi tujuan pembelajaran PJOK di sekolah? Oke Pak Andre, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada usaha, bisa bergabung menggunakan genset, luar biasa. Aduh, siap Kakak Don sudah masuk kembali lagi. Silakan teman-teman menuliskan di kolom chat. Tidak ada yang salah dalam apa yang menjadi pemahaman atau pikiran Bapak Ibu, tidak ada yang salah. Tujuan pembelajaran PJOK adalah menghantarkan peserta didik dapat mengetahui jenis olahraga apapun dan membuat menjadi sehat secara jasmani dan menjadi bugar. Benar sekali yang disampaikan oleh Kakak Maksi. Tujuan pembelajaran PJOK, Kakak Ahmad,
Kakak Ahmad punya tujuan PJOK di sekolah untuk mengembangkan fisik, mengembangkan mental, sosial, emosional, dan intelektual. Ya, artinya bahwa PJOK mengembangkan peserta didik secara holistik, seperti yang digambarkan oleh Kakak Maksi dan Kakak Ahmad. Silakan teman-teman yang lain boleh memberikan pendapat menurut Bapak Ibu apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Baru ada 2 kakak yang memberikan pendapat. Saya paham bahwa kakak-kakak yang lain pasti kesulitan karena kita gunakan HP. Ya, tuliskan yang singkat-singkat saja, tidak apa-apa. Kita sesuaikan dengan kondisi kita. Jaringan kita kurang bersahabat. Ingat bahwa kesepakatan kelas kita, gangguan jaringan adalah hal yang wajar. Jadi kita tetap menyesuaikan. Masih ada beberapa kakak-kakak yang belum menuliskan. Menurut kakak-kakak, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah seperti apa? Kakak Agustina Olivia, untuk mengembangkan anak didik secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Bukan hanya saja fisik, melainkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Nah, ini jauh lebih lengkap yang disampaikan oleh Kakak Olivia, bahwa tujuan PJOK adalah mengembangkan anak didik secara keseluruhan. Betul bahwa pendidikan jasmani dalam PJOK, tujuan pendidikan PJOK adalah mengembangkan peserta didik melalui aktivitas gerak. Luar biasa. Teman-teman yang lain silahkan menulis di kolom chat terkait dengan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran PJOK menurut Bapak Ibu semua. Selanjutnya, teman-teman yang lain boleh tetap menuliskan di kolom chat apabila belum selesai menuliskan. Kakak Antonius, terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya. Kemudian Bapak Ibu, mari kita sama-sama lihat. Menurut capaian pembelajaran PJOK dalam Kurikulum Merdeka 2024, ada 4 capaian pembelajaran dalam PJOK menurut Kurikulum Merdeka. Yang pertama, pendidikan jasmani kesehatan olahraga bertujuan untuk 1. Mengembangkan dan menerapkan dan mengevaluasi seperti yang disampaikan oleh Kakak Maksi tadi, Kakak Ahmad tadi, Kakak Olivia tadi, strategi gerak yang menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam aktivitas jasmani, penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua adalah membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat. Bapak Ibu juga sudah banyak yang menuliskan di dalam terkait dengan bagaimana pembelajaran PJOK bertujuan untuk menjadikan peserta didik memiliki budaya atau gaya hidup sehat. Kemudian membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bagaimana anak-anak bisa tumbuh secara menyeluruh. Bukan hanya secara fisik, sehat, tetapi mental, semuanya bertumbuh secara baik. Kemudian menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktivitas jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Selanjutnya Bapak Ibu, sekarang kita coba kembali manfaatkan fitur chat. Nah, silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat terkait dengan pertanyaannya ini. Yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan. Menurut teman-teman guru hebat sekalian, apakah teman-teman terlepas dari kurikulum apa saja, kita sudah di dalam pengalaman kita sebagai guru, mungkin kakak Don mereka, kakak Eti mereka lebih banyak mengalami perubahan kurikulum dari kita guru-guru yang jauh lebih muda. Terlepas dari apapun kurikulumnya, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Coba bisa diberikan penjelasan. Kita manfaatkan kolom chat.
Kita tinggal teman-teman lagi 9 orang karena kondisi kita memang sangat-sangat terganggu dengan aktivitas pemadaman listrik ini. Kita berharap bahwa ketika listrik menyala teman-teman lain boleh bergabung. Selanjutnya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Saya minta teman-teman bisa tuliskan di kolom chat, atau yang mau menyampaikan secara langsung silakan raise hand. Kalau tidak, silakan tulis di kolom chat untuk kita diskusikan bersama. Silakan manfaatkan kolom chat. Menurut Bapak Ibu, terlepas dari kurikulum apa saja, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan dijawab. Ya, Kakak Maksi sudah menyampaikan pendapatnya. Terlepas dari kurikulum, maka tujuan mata pelajaran belum saya paham dengan baik, dan ketika dipelajari dan perubahan kurikulum Merdeka, maka sudah ada tujuan pembelajarannya. Namun belum juga dapat menafsirkan tujuan yang sesungguhnya. Oke, terima kasih Kakak Maksi. Tujuan pembelajaran PJOK belum dipahami secara maksimal menurut Kakak Maksi. Silakan teman-teman yang lain boleh menuliskan di kolom chat. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, apakah dalam konteks kurikulum Merdeka tujuan-tujuan pembelajaran bisa dicapai? Terutama dalam pembelajaran PJOK. Ini pertanyaan yang kedua. Kakak Agustina sudah paham karena perubahan kurikulum selalu berubah. Dengan kurikulum kita bisa mengetahui pengembangan pengetahuan, keterampilan sikap, dan mental emosional yang lebih baik dalam perkembangan peserta didik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dalam konteks kurikulum Merdeka. Menurut Bapak Ibu, apakah tujuan pembelajaran ini, tujuan-tujuan ini bisa dicapai tidak? Terkait dengan kurikulum Merdeka yang sekarang sedang kita laksanakan, kita jalankan di fase ini. Menurut Bapak Ibu, apakah dalam konteks kurikulum Merdeka ini? Oh ya, Kakak Don menyampaikan pendapat dengan raise hand. Luar biasa. Ini yang saya harapkan. Silakan Kakak Don. Oke, terima kasih. Sebelum baterai saya tinggal 4% ya, saya omong. Siap Kakak. Kalau mati nanti kalau listrik menyala baru gabung lagi, tidak apa-apa. Oke. Jadi kurikulum bagi saya itu tidak berpengaruh bagi pembelajaran kita PJOK di sekolah. Karena materi untuk PJOK ini kan sudah paten. Tanpa kurikulum juga tujuan pembelajaran kita sudah capai, kita sudah tahu sebenarnya. Entah mau merubah bagaimana kurikulum apa, tapi tujuan pembelajaran jelas, kita sebagai guru PJOK sudah tahu itu sebenarnya. Jadi saya pikir kurikulum tidak berpengaruh. Oke, baik. Ya, itu dulu. Ya, terima kasih Kakak Don dengan pandangannya yang luar biasa. Kurikulum itu sebenarnya itu adalah seperti kita berjalan. Tujuan kita, misalnya kita berjalan dari Kawaliwu dengan tujuan ke Waitiu, atau kita berjalan dari
Pak Ahmad dari Adonara menuju ke Larantuka. Kurikulum itu sebenarnya adalah panduan, jalan atau arah yang mana dalam pelaksananya supaya kita mencapai tujuan di pelaksanaan apa yang kita harapkan itu. Jadi dia menjadi tujuan itu adalah kurikulum itu adalah sebagai seperti sebuah rel, di mana di atas rel itulah kita berjalan. Kita tidak boleh keluar dari rel itu untuk mencapai tujuan. Kita punya rambu-rambu, kita punya langkah-langkah. Nah, tetapi dalam pelaksanaan seperti yang Kak Don sampaikan tadi, berpatokan dari langkah-langkah yang ada, maka tujuan pembelajaran akan kita capai berdasarkan keinginan apa yang sudah kita gariskan dari rel yang ada itu. Yang menjalankan ini adalah kita yang berjalan. Sebagai guru, kita sebagai ujung tombak dari pelaksanaan kurikulum, maka seperti yang Kak Don sampaikan itu, berhasil atau tidaknya tergantung dari kita. Sangat bergantung pada kita menerjemahkan maksud dari kurikulum itu untuk bisa disampaikan kepada peserta didik. Terima kasih Kak Don untuk pandangannya yang luar biasa. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama lihat bagaimana memastikan agar pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah, karena seringkali pengajaran kita langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilaksanakan oleh murid. Sehingga memang dalam pelaksanaan pembelajaran kita, saya juga mengalami seperti itu, bagaimana memastikan agar pengajaran itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Maka yang paling penting adalah kita harus menentukan tujuan pembelajaran dulu. Nah, itu yang kita bicara tentang backward design tadi. Seperti di awal tadi ada satu sesi di mana disampaikan bahwa kita menentukan kita harus memahami yang namanya backward design. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK ini, backward design ini adalah salah satu hal penting yang dalam PPG juga teman-teman sudah mulai belajar. Inti dari backward design itu backward, itu artinya belakang. Artinya desain ke belakang. Jadi kita menentukan arahnya dulu, tujuannya dulu, sehingga kita tahu kalau saya ke Waitiu, saya tidak perlu lewat dari Lamatou, saya tidak perlu putar ke Serenuho. Putar dari Serenuho, turun di Lewolaga, baru sampai saya di Waitiu. Tujuan pembelajarannya akan semakin jauh. Pembelajarannya akan membias. Tetapi kalau saya ada di Lamatou, saya tentukan bahwa saya hari ini ke Waitiu, maka dalam pelaksanaan pembelajarannya, arah perjalanan pembelajarannya, saya sudah tahu bahwa saya harus jalan dari Lamatou menuju ke Waitiu dengan alur yang sudah ada, yaitu alur yang lebih efisien, efektif untuk mencapai tujuannya, yaitu saya harus dari Lamatou, turun melewati Lewotala dan turun ke Waitiu. Nah, ini yang namanya pembelajaran backward design atau desain ke belakang. Jadi kita menentukan tujuan pembelajaran, baru menentukan langkah-langkah pembelajaran selanjutnya. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran A. Nah, ini yang dimaksud dengan proses backward design. Backward design ini kalau teman-teman PPG di modul 1 kita sudah langsung ada belajar tentang UBD, Understanding by Design. Itu juga sama, yaitu pembelajaran backward design tadi. Nah, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Jadi dalam pembelajaran backward design itu ada 3 ciri khusus pembelajaran dengan menetapkan backward design tadi. Untuk teman-teman yang PKG baru bisa didengarkan. Nanti ini bisa menjadi acuan teman-teman dalam menyusun, misalnya aksi nyatanya adalah menyusun pembelajaran dengan backward design. Yang pertama itu adalah kita mengidentifikasi apa yang menjadi capaian atau tujuan dari pembelajaran kita. Kita mau dapat apa dari pembelajaran ini. Kita tentukan dulu capaian pembelajaran kita apa yang mau kita capai, apa yang mau kita sampai, kita tuju. Misalnya dalam pembelajaran permainan bola voli. Hari ini saya mau dalam pelaksanaan pembelajaran bola voli, saya pembelajaran ini cukup anak-anak memahami dan mampu mempraktekkan passing bawah dengan baik dan benar. Maka dalam pembelajarannya saya tidak usah memberikan pembelajaran sampai pada dengan permainan passing atas, lalu passing kombinasi. Nah, karena tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah anak-anak secara pengetahuannya dia mampu memahami dan juga mempraktikkan passing bawah yang baik dan benar. Nah, ini yang dimaksud dengan proses pembelajaran dalam backward design ini. Kemudian yang kedua, menentukan metode penilaian. Jadi setelah kita tentukan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran,
Lalu kita menentukan metode. Metodenya apa? Metode penilaian kita punya seperti apa? Oh, dalam melaksanakan penilaian ini saya menggunakan penilaian, ada penilaian pengetahuannya juga ada penilaian keterampilannya, kemudian misalnya dalam pembelajarannya itu ada penilaian hasil atau produk, maka mungkin juga ada penilaian produk atau hasil dari pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana saya melaksanakan penilaian? Oh, mungkin dalam pelaksanaan penilaian ada peer assessment, ada penilaian yang dilakukan rekan sejawat, ada penilaian yang dilakukan oleh peserta didik sendiri, penilaian terhadap dirinya sendiri, ada self assessment, atau penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kita menentukan metode penilaian yang tepat dalam pelaksanaan pembelajaran kita. Ingat, sekali lagi, yang tepat kembali kepada Bapak Ibu berdasarkan materinya seperti apa, yang menurut Bapak Ibu yang paling masuk akal, yang paling efektif untuk pelaksanaan pembelajaran di lapangan, karena anak-anak di lapangan Bapak Ibu yang paling tahu kemampuan mereka seperti apa. Misalnya kita di SD, kita membuat format penilaian diri, maka penilaian dirinya dibuat sesederhana mungkin. Oh, misalnya pembelajaran kasti, saya sudah bisa melakukan passing, saya sudah bisa memukul bola dengan baik dan benar, ya atau tidak misalnya. Di situ anak-anak bisa merefleksikan, oh ternyata saya belum bisa. Kemudian apakah saya sudah memahami tentang misalnya teknik melambung pasti yang baik dan benar, ya atau tidak. Kemudian bagaimana selanjutnya dalam pembelajaran, misalnya di bawahnya dikasih catatan untuk anak-anak, tuliskan keinginan kamu terkait dengan pembelajaran kasti ke depannya, terkait dengan pemahaman kamu yang belum sampai, atau yang sudah sampai, dia minggu depan dia mau belajar apa. Nah, itu kan model-model penilaian yang sederhana, yang mungkin juga bisa kita buatkan dalam format, ataupun juga bisa kita buatkan dalam pertanyaan lisan dan lain sebagainya. Intinya sangat tergantung pada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, kita merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Bagaimana merencanakan pengalaman belajar, kita menentukan langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, strateginya apa yang kita gunakan. Oh, misalnya saya menggunakan strategi ini anak-anak dalam small discussion atau dalam kelompok-kelompok diskusi kecil. Saya membagi mereka anak-anak dalam kelompok-kelompok bermain. Nah, itu sangat tergantung dari Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelas. Tetapi dalam backward design itu, yang paling pertama, tentukan dulu tujuannya, capaian apa yang mau kita capai, supaya kalau kita mau ke Larantuka, misalnya dari Adonara, kita dari Wewerang, kita tidak perlu putar ke belakang, sampai keliling Adonara dulu, baru kita masuk ke Larantuka. Itu akan membias dan tujuan pembelajarannya tercapai, tetapi tidak efektif. Lebih efektifnya adalah secepat mungkin kita bergerak, cari langkah-langkah yang paling efektif, paling efisien, membantu kita dalam pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah yang paling cepat, kita dari Wewerang menuju ke Larantuka lewat mana. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, kunci dari backward design. Backward design itu adalah proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Seperti tadi yang sudah disampaikan, ada 3 langkah atau kerangka yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan pelaksanaan pembelajaran dengan backward design. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan bagaimana kita melakukan penilaian. Sejauh ini saya pikir bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran, Bapak Ibu juga punya langkah-langkah sendiri. Misalnya dalam pelaksanaan pembelajaran sejauh ini seperti apa, Kakak Maksi, kalau misalnya saya mau belajar voli, saya buat apa? Kalau misalnya kita menentukan langkah-langkahnya dulu, maka akan mengambang. Kenapa mengambang? Karena kita tidak tahu tujuannya kemana. Maka backward design ini membantu kita menyelaraskan semuanya itu. Tentukan dulu dalam pembelajaran Pak Ahmad, misalnya dalam pencak silat, apa yang ingin dicapai. Kalau pembelajarannya itu terkait tendangan, nah maka mungkin dalam pembelajaran itu tidak perlu ada aktivitas lain yang tidak mencakup
untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Sehingga itu yang dimaksud dengan backward design. Tentukan dulu tujuan pembelajarannya supaya langkah yang kita ambil itu tepat. Setelah menentukan tujuan, tentukan bagaimana kita melakukan penilaian. Kemudian susun alur atau langkah-langkahnya. Strategi pembelajarannya apa. Nah, itu yang backward design harapkan. Sehingga nanti teman-teman yang teman-teman pelajari dalam PKG ini bisa mengambil aksi nyata. Contoh, susun saja satu perangkat RPP, yang mana dalam RPP itu disusun dengan backward design. Saya susun perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran misalnya permainan bola voli atau permainan bola kaki. Tujuannya apa? Dari tujuan yang ada, setelah mencapai tujuan pembelajaran, kemudian runut ke bawah, penilaian yang saya lakukan seperti apa. Saya akan mengambil penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, dengan pelaksanaan penilaiannya bla bla bla. Misalnya dengan pelaksanaan penilaian dengan peer assessment, self assessment, dan juga penilaian dari guru. Maka kita siapkan formatnya dulu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah penilaiannya kita lakukan, maka langkah-langkah pembelajarannya kita susun. Sehingga yang kita susun langkah-langkahnya dia tidak akan keluar dari dua yang sudah ada. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran dalam backward design ini. Selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, penyusunan program PJOK, aktivitas 2. Nah, dalam aktivitas 2 ini, sebenarnya di sini ada 3 definisi, namun sudah saya kebetulan tadi saya sudah buka, sehingga dia sudah tercentang di sini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas yang menguasai keterampilan. Adalah sebuah pernyataan yang salah. Kenapa demikian? Karena kurikulum itu adalah standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap. Kurikulum juga bukan buku teks. Buku teks itu konteksnya terlalu sempit. Buku teks peserta didik bukan merupakan adalah bagian dari suatu kurikulum pembelajaran, karena dia itu adalah seperangkat yang membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Oh, kurikulum merdeka sekian. Ini yang diharapkan dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Ada beberapa poin harapan dari kurikulum merdeka sekian. Maka untuk mencapai itu dalam pelaksanaan pembelajarannya disusunlah buku teks untuk kurikulum merdekanya ini. Maka kenapa setiap ada perubahan kurikulum, muatan materinya juga berubah. Perubahan itu dilakukan supaya disesuaikan dengan koridor yang diharapkan dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Karena kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang harus peserta didik pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, maupun sikap. Baik Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu terkait dengan kurikulum. Komponen kurikulum pada satuan pelaksana kurikulum merdeka itu ada struktur kurikulum, kemudian yang kedua adalah capaian pembelajarannya. Nah, dalam capaian pembelajaran itu kemudian ada yang kita biasa sebut dengan CP, itu sudah diturunkan dari pusat. CP untuk fase A, fase B, fase C, fase D, dan seterusnya itu sudah diturunkan. Tinggal bagaimana dikembangkan oleh teman-teman dari CP yang ada, bagaimana dijabarkan dalam tujuan pembelajaran dan selebih lanjut dirinci dalam alur tujuan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu ada pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, dan yang poin kelima adalah kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini satu yang paling penting, ini adalah bagian 5. Poin KOSP. Dalam kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu, kita disyaratkan. Misalnya kita lihat dalam modul guru SD. Di pembelajaran guru SD, kalau kita yang guru-guru di SD, kalau kita lihat dalam buku Erlangga, itu pembelajaran tentang lempar turbo tidak ada. Kalau kita lihat di buku Masa Media, ada pembelajaran terkait dengan lempar turbo. Nah,
Misalnya dalam pembelajaran atletik, apa yang menjadi bahan-bahan yang ada di sekolah, yang tersedia di sekolah. Misalnya, oh dalam atletik ini materi ini tidak ada. Tetapi saya punya bahan atau saya punya fasilitas penunjang untuk pelaksananya lengkap. Maka teman-teman bisa menyusun yang namanya KO. Teman-teman bisa menyusun KOSP masing-masing. Kakak Marianus, matikan apanya. Teman-teman bisa menyusun yang namanya KOSP. Karena KOSP itu disyaratkan dalam kurikulum Merdeka. Semua sekolah wajib punya KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Disesuaikan dengan karakteristik yang ada di kita punya wilayah masing-masing. Pertanyaannya adalah mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Supaya apa? Agar bermakna. Saya contohkan misalnya dalam pembelajaran, contoh pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA mengenal tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada di dalam buku, itu dia tuliskan misalnya mereka di gunung, dituliskan tentang ikan. Maka dalam pelaksanaan pembelajarannya, esensi materinya bisa diganti. Pengenalan ciri-ciri makhluk hidup yang menjadi kontekstualnya mereka di gunung adalah hewan dan tumbuhan yang ada di gunung. Maka materi esensi materinya diganti dengan pembelajaran yang disesuaikan. Sehingga anak-anak belajar secara kontekstual. Misalnya di Riang Puho. Pembelajaran di Riang Puho tentang pembelajaran PJOK di Riang Puho. Kita tidak punya sarana prasarana yang menunjang terkait dengan misalnya kita tidak punya kolam renang. Rata-rata kita di Flores Timur tidak punya kolam renang. Maka kita harus lihat bagaimana tingkat kemampuan saya punya anak-anak, bagaimana resiko yang mungkin ditimbulkan. Jadi kita tidak bisa mengadopsi apa yang ada di dalam buku secara utuh. Oh ya, pembelajaran tentang renang tetap saya lakukan dengan tayangan video dan anak-anak misalnya berenang di atas meja. Supaya anak-anak bisa melakukan aktivitas renang, mereka mampu mempraktikkan yang mana yang namanya renang gaya dada, yang mana yang gaya punggung, yang mana gaya bebas, tetapi dilakukan di atas meja. Kenapa demikian? Karena kita tidak punya sarana yang memadai. Dalam pembelajaran pencaksilat, misalnya Pak Ahmad adalah ahli pencaksilat, tetapi Kakak Maksi tidak terlalu menguasai pencaksilat. Maka dalam pelaksanaan pembelajarannya mungkin Kakak Maksi mengenalkan tentang jurus-jurus pencaksilat lewat video dan lain sebagainya. Tetapi yang dilakukan oleh Pak Ahmad akan melakukan prakteknya secara langsung. Praktek yang lebih nyata karena Pak Ahmad memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan pembelajaran terkait dengan pencaksilat. Nah, itu perbedaannya. Yang ini yang dimaksud dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Disesuaikan dengan kebutuhan, konteks dan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikannya masing-masing. Juga disesuaikan dengan kemampuan kita sebagai guru. Lalu faktor lingkungan tadi, keamanan, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Maka di sekolah wajib disusun yang namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Selanjutnya, mari Bapak Ibu, saya minta dalam momen ini kita semua sama-sama berbagi. Bagaimana Bapak Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK di sekolah masing-masing, misalnya ada hal-hal terkait dengan pelaksanaan penyusunan kurikulum di sekolah, misalnya ada inovasi ataupun ada hal-hal dalam pelaksanaan pembelajaran yang misalnya yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu di sekolah, namun itu dimodifikasi atau misalnya materi ini tidak diajarkan, tidak ada di dalam buku yang Bapak Ibu pegang, referensi yang Bapak Ibu pegang,
tetapi Bapak Ibu punya ketersediaan, maka materi ini diajarkan. Atau misalnya Bapak Ibu memasukkan pembelajaran terkait dengan materi-materi baru, misalnya ada permainan tradisional atau dan lain sebagainya yang juga Bapak Ibu masukkan, yang menurut Bapak Ibu penting untuk Bapak Ibu ajarkan, karena itu merupakan karakteristik wilayah setempat. Misalnya, permainan ini adalah merupakan bagian dari olahraga, tetapi ini juga merupakan budaya kami orang Lamahala misalnya. Budaya kami orang Riang Kroko. Ada gerakan liang namang yang juga bisa kita adopsi itu dalam pembelajaran olahraga misalnya. Sehingga itu dimasukkan sebagai sesuatu yang baru. Saya mau teman-teman berbagi cerita dulu. Modifikasi dalam pelaksanaan pembelajaran ataupun dalam penyusunan materi-materi pembelajaran atau kurikulum PJOK di sekolah. Saya minta teman-teman bisa bercerita atau berbagi terkait dengan bagaimana teman-teman melakukan pembelajaran di kelas. Saya minta teman-teman bisa berbagi, ada beberapa Bapak Ibu guru yang mungkin sejauh ini belum bersuara, boleh menyampaikan pendapatnya secara langsung, karena ini juga bagian dari penilaian secara sistem maupun penilaian dari saya selaku fasilitator untuk terkait dengan keaktifan teman-teman dalam pelaksanaan pembelajaran baik tatap maya maupun tatap muka. Keaktifan itu sangat penting dalam penilaian. Saya minta Bapak Ibu bercerita apa saja yang berhubungan dengan hal-hal baru. Kakak Ahmad, ya silakan. Terima kasih Kakak Ahmad. Teman-teman yang lain selanjutnya setelah Kakak Ahmad, saya berharap teman-teman lain juga bisa bercerita. Kakak Ahmad silakan. Terutama senior-senior ini, kita butuh pengalaman-pengalaman kakak-kakak mereka. Kakak Ahmad silakan. Suaranya belum mic-nya belum hidupkan Kakak Ahmad. Tidak terdengar Pak Ahmad. Kakak Ahmad. Ya. Sudah Tidak suaranya, juga. tapi masih kecil Kakak. Iya, masih kecil. Oke, sudah bisa dengar? Sudah bisa, Besar coba lagi. volumenya dibesarkan lagi Kakak. Iya. Ini sudah paling besar ini Kakak. Oh iya. Iya, oke. Sudah Kakak Ahmad. Oke, jadi saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya di sekolah itu. Kalau tingkat SMP kita ketahui bersama untuk permainan bola ini salah satu materi futsal itu tidak diajarkan ataupun tidak ada dalam buku. Tetapi melihat keadaan kita yang khususnya di Florstim ataupun di Unar ini kan sedang gencar-gencarnya orang melakukan pertandingan futsal dimanapun sesuai tingkat dari SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu saya memandang perlu untuk menjelaskanlah, mencari materi dari sumber mana untuk menjelaskan kepada anak tentang permainan bola futsal seperti itu, Pak. Dengan itu kita bisa memperkenalkan anak-anak tentang salah satu olahraga itu futsal, supaya nanti ya bisa dipraktekkan di luar sana, Bapak. Seperti itu pengalaman saya sampai kembalikan Pak Kasir. Oke Kakak Ahmad, terima kasih banyak. Nah ini cerita menarik dari Kakak Ahmad. Jadi kurikulum Merdeka mensyaratkan kepada guru untuk merdeka dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, tetapi tetap harus ada dalam koridor kurikulum. Apa yang menjadi capaian yang dicapai oleh kurikulum tetap harus kita tetap berada dalam koridor yang ada. Contoh yang dilakukan oleh Kakak Ahmad ini adalah satu yang luar biasa. Bahwa futsal di dalam buku tidak ada materinya. Tetapi sarana-sarana penunjang sudah pasti Kakak Ahmad pasti punya, lapangan mininya ada. Lalu ada futsal sekarang adalah olahraga yang sudah mulai menjamur. Olahraga yang sudah diminati oleh anak-anak. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita butuhkan. Nah, ini yang menjadi acuan dari kurikulum Merdeka. Yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Guru bisa menyusun yang namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan KOSP itu tidak terpaku pada buku yang dikasih oleh Erlangga, buku yang dikasih oleh
massa media ataupun pihak-pihak lain. Itu hanya sebatas sebagai acuan kita, sebagai referensi materi kita. Tetapi bukan menjadi hak sesuatu yang mutlak bahwa semua kita harus ikut yang ada di dalam. Karena apa? Yang disusun oleh Erlangga beda dengan disusun oleh mass media. Beda juga yang disusun dari kementerian, buku-buku dari kementerian beda, isinya beda-beda. Kenapa isinya beda-beda? Nah, sangat tergantung dari sudut pandang penyusunnya. Ketika dia menyusun berdasarkan pengalaman dia punya, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dia punya ketika dia melakukan pembelajaran. Tetapi tujuan pelaksanaan pembelajarannya bagaimana supaya mencapai perkembangan anak secara holistik, baik secara fisik, mental, dan lain sebagainya itu bisa tercapai, tidak boleh keluar dari itu. Nah, ini sudah satu. Sekarang saya mau dengar cerita praktik baik dari teman-teman lain terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana? Saya tanya dulu. Oke, Kakak Agustina. Oke, terima Silakan kasih. Kakak Agustina, luar biasa, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin di sini saya bisa berbagi bersama kita semua bahwa di dalam pembelajaran saya di sekolah, yang saya terapkan itu dalam pembelajaran di setiap hari Sabtu. Di situ saya terapkan kegiatannya itu mencakup permainan rakyat tradisional yang mana berada di masyarakat yang permainan rakyatnya seperti apa? Kesengge, di situ istilah kesengge itu nama apa ya? Bermain tali. Itu engran. Habis itu ya permainan rakyat yang biasa kita main waktu kita masa kecil. Nah, di situ saya berbagi semua tingkatan itu ada. Di kelas 1 sampai kelas 6 berbaur. Itu mungkin setiap saat saya lakukan permain rakyat itu. Sehingga setiap satu itu kan anak-anak tidak pada pasif. Semua pada mengikuti kegiatan. Sehingga di situ juga saya bagi kelompok. Sebagai kelompok ada macam-macam permainan itu kurang lebih 5 atau 6 permainan. Di situ kelas 6 campur dengan semua tingkatan itu dicampur, Pak, tingkatan. Kelas 1 campur dengan kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Di situ masing-masing saya bagi guru. Yang guru ini mengawasi ini, guru ini mengawasi ini. Jadi semuanya aktif dalam melakukan kegiatan. Jadi sepertinya luar biasa sekali kegiatannya. Sehingga anak-anak dengan bersama guru itu aktif. Setelah itu setiap minggu itu saya adakan perubahan seperti yang saya buatkannya program khusus untuk setiap hari Sabtu. Kalau ini dengan sudah permainan seperti ini berarti minggu depan dengan pramuka. Atau kan voli seperti itu. Itu yang sering saya lakukan di sekolah saya setiap Sabtu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Kakak Agustina. Saya sampaikan bahwa di dalam ruang ini kita tidak ada yang memang lebih jago, tapi kita banyak belajar dari teman-teman. Ya, seperti ini. Apa yang disampaikan oleh Kakak Agustina ini adalah satu hal yang menurut saya kalau kita adopsi di sekolah juga sangat bagus. Permainan rakyat ini sudah hilang. Hampir bahkan punah. Teman-teman yang sudah ada di kota, misalnya di sekitaran pusaran kota Nagi, mereka tidak akan mengenal yang namanya permainan-permainan rakyat yang sering kita mainkan di masa kecil kita dahulu. Jangan jauh-jauh, tali merdeka saja sudah tidak dimainkan. Tali merdeka. Apalagi yang tadi Kakak Agustina bilang kesengge. Kalau di desa-desa mungkin kita masih bisa temui. Tetapi sudah mulai punah. Kenapa? Karena perkembangan teknologi yang masuk sudah mulai menggantikan. Dan ini menjadi sesuatu yang tantangan terbesar untuk kita guru olahraga. Kenapa demikian? Karena misalnya sekarang ini game online sudah diperlombakan dan menjadi olahraga. Maka ketika sampai pada satu titik, jangan sampai mereka tidak butuh guru olahraga lagi. Di desa-desa kita masih bisa disambut dengan kesenangan. Karena apa? Pembelajaran PJOK adalah merupakan salah satu pembelajaran yang mana bisa membuat anak-anak itu bahagia. Karena menjadi satu permainan dan hiburan untuk mereka. Tetapi hal ini di kota
tidak terlalu mengasihkan lagi. Anak-anak di kota sudah sibuk dengan dunianya mereka. Ini menjadi tantangan yang besar untuk kita sebagai guru olahraga. Maka yang Kakak Agustina lakukan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah ini masukan dan juga pembelajaran yang luar biasa untuk kita yang ada di ruang kolaborasi ini. Saya berharap teman-teman yang lain juga boleh menyampaikan pendapatnya. Saya mau dengar lagi dari teman-teman. Dari Kakak Ahmad, Kakak Agustina. Pasti teman-teman lain juga punya. Coba berbagi dan bercerita. Bukan soal hebat dan tidaknya. Hal-hal sederhana yang kita lakukan itu bisa menjadi contoh untuk kami yang lain. Saya mau dengar lagi dari teman-teman yang lain. Ayo, silakan, saya mau teman-teman lain bisa berbicara, raise hand. Ya, Kakak Eti, silakan. Diaktifkan dulu speakernya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau untuk saya sebagai guru PJO di sekolah saya, sekolah SD, terkait dengan kurikulum pembelajaran kurikulum ini, anak-anak lebih yang sering saya lakukan di sini adalah setiap hari Sabtu seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Olive tadi, dan di sekolah saya juga setiap hari Sabtu tuh ada pembiasaan. Kita dibagi dalam 4 minggu itu masing-masing dengan kegiatan masing-masing, seperti kegiatan olahraga, ada pendalaman iman, lalu ada kesenian, dibagi atas 4 minggu itu. Dan untuk saya di guru SD PJO ini, saya punya program juga setiap hari Sabtu untuk PJO itu ada permainan tradisional, permainan bola besar, permainan bola kecil. Itu saya sudah lakukan juga seperti Ibu Olive. Lalu untuk kegiatan pembelajaran di kelas itu, kita di sekolah saya itu khususnya mata pelajaran renang dan silat itu memang jujur saja saya tidak punya kolam renang, tetapi anak-anak ini kita berikan gambar-gambar, mereka menonton video, lalu gambar-gambar yang ditampilkan. Ini anak-anak lebih suka. Ibu kalau bisa kita langsung ke air laut saja, turun ke air laut. Tapi saya bilang kalau sampai di sana air laut maka bahaya ini anak-anak ini. Maka saya hanya berikan mereka video lalu gambar-gambar yang berkaitan dengan renang, mata pelajaran renang, lalu bersama dengan pencak silat. Pencak silat ini juga sama, kita hanya ajarkan teknik-teknik dasar untuk praktek-prakteknya di lapangan, tetapi untuk lebih lanjut terkait dengan pembelajaran silat ini, jujur saja ketika saya kuliah juga silat itu mata kuliah silat itu saya paling anti. Jadi saya punya itu tuh, saya cuma berikan mereka materi saja, teknik-teknik, tapi untuk selanjutnya tuh tidak ada. Lalu kegiatan di dalam juga ada ulangan semua kita berikan kepada peserta didik untuk kita bisa mengetahui sejauh mana mereka punya kemampuan dalam hal ini, keterampilan dengan pengetahuan. Lalu satu lagi mata pelajaran dengan bola besar ini, bola basket. Jujur saja di sekolah saya ini lapangan bola basket itu belum ada. Maka saya bisa modifikasi, saya minta anak-anak itu bisa bawa bola plastik, datang kita latih dribble, kita latih pivot dengan menggunakan tembok itu sebagai keranjang. Hanya itu saja untuk dari saya, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Saya mau katakan begini, kita guru olahraga ini kalau kita jadi guru harusnya kita semua ini adalah guru penggerak. Guru penggerak itu bukan soal pendidikan. Tetapi ini yang mau ditekankan, yang maunya kurikulum merdeka itu yang ini. KOSP, kurikulum personal satuan pendidikan. Iya. Apa yang dilakukan oleh Kakak Eti tadi terkait dengan materi renang. Kalau misalnya di dalam buku dia sampaikan bahwa materi renang adalah anak-anak mampu mempraktikkan, maka yang mereka praktikkan adalah di atas meja. Bisa juga kita rubah. Misalnya dalam pembelajaran pencaksilat, tujuan pembelajarannya kita rubah. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan kita di lapangan. Maka tentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan
yang bisa kita capai, misalnya Kak Eti bilang, oh saya ini untuk ajar yang untuk olahraga pencak silat yang jauh lebih lanjut tidak bisa, maka saya ajarkan anak-anak tentang pengetahuan tentang teknik-teknik dasar dan bagaimana mereka mempraktikkan teknik-teknik dasar berdasarkan video pembelajaran yang mereka tonton. Maka itu kita tentukan tujuan pembelajarannya, lalu alur pembelajarannya kita sendiri yang susun sesuai dengan apa yang ada di sekolah kita masing-masing. Itu yang maunya kurikulum merdeka. Yang dimaksud dengan kurikulum merdeka itu adalah itu. Bahwa nanti kita bilang, kurikulum merdeka ini mensyaratkan terlalu banyak sertifikat dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari bagaimana Kemendikbudristek mau melihat sejauh mana kita punya kinerja. Hanya karena memang secara di lapangannya memang kita semua guru belum siap untuk itu. Karena kita yang misalnya saya contohkan hal kecil, kita ikut PKG saja, kita masih kesulitan soal sinyal, kita masih kesulitan soal fasilitas penunjang, laptop, HP dan lain sebagainya. Tetapi ya itu tadi, kurikulum operasional satuan pendidikan dalam KUMER mensyaratkan KOSP. Maka kalau misalnya Bapak Ibu mengajar lalu guru tanya bilang, buku panduannya mana? Ibu, saya ambil materinya dari catatan tangan saya sendiri, itu adalah panduan. Catatan saya berdasarkan pengetahuan saya, apa yang saya ambil dari Google, itu adalah panduan. Bukan panduan semata-mata harus ambil buku yang ada dari kementerian, buku yang disusun paten dari sana, tidak. Bahkan ajar yang disiapkan itu adalah panduan pembelajaran yang digunakan. Dan itu sah, karena kurikulum operasional satuan pendidikan, kalau SP mensyaratkan itu. Terima kasih Kak Eti. Ada lagi yang masih mau berbagi? Saya masih berikan kesempatan. Luar biasa. Untuk Kakak Eti ini memang saya beberapa kali ke sekolah di hari Sabtu juga saya sering temukan anak-anak berjalan dengan engran. Kalau engran untuk saya di sekolah agak setengah mati. Karena kami di atas kerikil semua. Kalau engran dan jatuh maka selesai saya. Bisa dimainkan tetapi mungkin dimainkan di lapangan. Oke, selanjutnya masih ada teman-teman yang mau berbagi. Kalau masih ada, saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang masih mau berbagi. Masih ada, silakan raise hand. Kakak-kakak, Bapak Ibu guru senior yang punya pengalaman belajar baik, sudah lama kita juga mau belajar, mau timba ilmu dari Bapak Ibu guru sekalian. Masih ada yang mau berbagi terkait dengan cerita Bapak Ibu dalam penyusunan kurikulum PJOK? Nah ini, kita guru PJOK ini kita punya banyak hal baik yang kita buat, hanya satu kekurangan kita. Kekurangan kita adalah kita belum mampu mendokumentasikan semua yang kita buat itu dengan baik. Itu jujur kita akui. Tetapi kalau kita mampu mendokumentasikan semua yang kita buat, kita mampu buat video yang bagus, bagaimana kita menjelaskan, maka saya pikir kita tidak akan jauh beda dengan teman-teman yang posting praktik baiknya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi saya pikir yang kita lakukan guru PJOK, Kakak Olive lakukan, Kakak Eti lakukan, Kakak Ahmad lakukan, hal-hal luar biasa. Dokumentasi. Tetapi kita memang itu, kekurangan kita adalah kita punya pendokumentasiannya masih sangat sedikit. Selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut. Nah, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Sudah banyak tadi diceritakan oleh Bapak Ibu guru hebat sekalian. Kemudian selama ini, menurut Bapak Ibu, selama ini apa yang Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai yang dipelajari? Nah, untuk itu, saya akan kirimkan Bapak Ibu menulisnya di dalam kolom Jamboard. Jamboard ini saya kirim nanti di grup. Untuk Bapak Ibu bisa isi Jamboardnya. Jamboard ini mencakup ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak Ibu jawab, Bapak Ibu refleksikan, supaya semua orang bisa berbagi. Jamboard ini lebih mudah. Sehingga saya berharap bahwa Bapak Ibu bisa lebih
lebih mudah untuk menuliskan refleksi. Hanya bahwa kekurangan dari Jamboard ini bahwa kita tidak bisa menuliskan dalam kalimat-kalimat yang banyak. Kalau yang banyak maka kita butuh beberapa stick note atau kertas tulisan itu. Tetapi kalau misalnya kita menulis dalam tulisan-tulisan yang lebih singkat, sudah pasti itu akan bisa dimuat. Karena dia ada batasan. Untuk stick note dan lain sebagainya itu ada batasan. Saya mengajak kita semua untuk nanti kita mengisi Jamboard. Saya izin sebentar karena saya tadi lupa buka WA web nih. Sudah terbuka, oke. Saya akan kirim alamat Jamboardnya di chat box. Bapak Ibu silakan mengisi link Jamboard. Itu link Jamboardnya. Saya hentikan presentasinya, saya akan presentasikan link Jamboardnya. Supaya link Jamboard ini lebih mudah Bapak Ibu, lebih mudah dari Figma. Saya pikir kalau Bapak Ibu masuk, langsung kita semua langsung bisa. Saya berbagi dulu supaya Bapak Ibu juga bisa lihat di layar. Nah ini. Kalau sudah ada yang bisa masuk, ada yang sudah bisa masuk ke link Jamboard? Ada kirim di mana guru? Di kolom chat box. Oh iya. Saya kirim juga di kolom di WA web, di grup WA. Di kolom chat box saya sudah kirim. Saya kirim juga di grup WA kita punya. Diseminasi. Sudah dikirim. Kalau teman-teman sudah bisa masuk, maka ketik untuk menuliskannya itu ada tanda stick note. Tanda buku di bawah itu, kertas itu. Klik di situ, maka dengan sendirinya akan muncul stick note-nya di layar. Silakan. Tuliskan nama dulu. Kalau di Jamboard, nama dulu misalnya Maksi. Saya contohkan, saya punya, maka saya tulis nama dulu. Ocep, lalu titik 2. Pertanyaan di atas dijawab. Tulisnya itu, ketiknya itu di tanda kertas itu. Di bawah itu ada tanda kertas itu. Nah, Donatus, edit dulu tuh Kakak Don. Nah Pak Maksi bisa geser. Saya geser Pak Maksi punya, tinggal saya geser Kakak Don punya. Oke. Tinggal tulis dulu. Nah, Maksi saja atau nama Maksi Lukas. Kemudian di dalam itu langsung tuliskan juga dengan jawabannya Kakak Maksi mereka apa. Kakak Ahmad sudah masuk. Saya geser ya. Oke. Silakan. Saya punya geser kemana tuh? Terlihat lagi. Di bawah itu Kakak Maksi. Kamu sendiri geser, saya geser nanti sebentar kamu bingung lagi. Usahakan tidak boleh teman-teman lain punya Maxianus Lukas, pertanyaannya lalu dijawab. Jamboard ini nanti di 1 Oktober sudah tidak dipakai lagi. Yang waktu kami kegiatan, kami lebih banyak pakai Jamboard ini. Iya, sudah ada beberapa orang sudah bisa mengetik di Jamboard. Silakan, setelah tulis nama, lalu jawab pertanyaan bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum. Ada teman-teman yang tadi sudah menyampaikan, ada Kakak Eti, ada Kakak Olivi Agustina, Kakak Ahmad,
Mari kita refleksikan itu dalam tulisan. Singkat-singkat Jambor itu. Kalau mau tulis panjang, maka nanti kasih stick note baru lagi untuk sambung. Karena dia itu nanti sampai pada huruf, kalau sudah cukup, maka dia berhenti. Bilang. Nanti kalau misalnya nomor 1 kamu sudah kerja, mau pindah ke nomor 2, maka tinggal saja klik panah di atas itu. 1, 2, 3 itu. Maka dengan sendirinya kamu berpindah ke slide kedua. Ada yang mengalami kendala, teman-teman? Google Jamboard. Ada yang mengalami kendala? Google Jamboard itu kayaknya kita dengan HP juga bisa. Aman Kakak Andre, kita sesuaikan. Jamboard saya tes dulu. Mudah-mudahan dengan HP bisa. Saya belum coba dengan HP tadi. Oh, iya. Sudah banyak. Kayaknya dia minta install itu kalau dengan HP. Ada yang bisa login dengan HP kah? Kakak Agustina punya bagaimana? Ketiknya itu kakak ibu di bagian pinggir itu, ya ini lihat tanda saya punya kursor ini. Itu ada tanda kertas itu kakak ibu. Nah, klik di kertas itu dengan sendirinya muncul di dalam. Nah, kakak ibu tinggal tulis. Setelah tulis baru kita geser. Dia bisa digeser. Kakak Ahmad punya ini masih bisa edit. Editnya itu klik. Setelah klik di tulisan itu lalu di tanda titik 3 itu. Tanda titik 3 itu edit. Kalau pakai hurufnya terlalu besar nih Kakak Ahmad. Kecil-kecil supaya bisa cukup untuk tulis. Iya, Maksi. Saya melakukan lebih banyak pada modifikasi prestasi serta pendukung dalam materi PJOK. Saya menetapkan tujuan. Ini Kakak Maksi punya ya, digabung nih. Bisa. Kalau mau gabung, oke. Gabung. Kakak yang lain kan tinggal menulis. Ini Kakak Lorenz punya, edit dulu kalau mau tulis, maka Kakak Tevela sudah menetapkan TP yang jelas. Teman-teman kalau mau pindah ke slide berikutnya, tanda panah di atas itu menuju ke slide berikutnya. Semua bisa menggeser tulisannya sesuai dengan apa yang dia. Kakak Olivia sudah bisa ketik? Bulan kuliah ini bagaimana nih? Saya bisa ketik nih. Kenapa? Geser ke bawah kah? Ibu, perhatikan di bawah itu ada tombol yang tanda kertas itu ke bagian kiri itu. Ibu sudah lihat kah? Di bawah anak panah miring tuh, dalam lingkaran hitam tuh. Klik di situ stick note itu. Dengan sendirinya akan muncul. Yang belum mengetik itu tinggal ketik saja. Misalnya Kakak Daun sudah tulis namanya di situ tapi belum mengetik yang lain-lain, edit dulu.
begitu klik di dalam tanda kotaknya itu akan muncul tanda titik 3 di bagian pojok kanan atas. Nah, klik di tanda titik 3 itu untuk edit. Edit nanti sesuaikan hurufnya. Nah, Kita yang lain tidak bisa, itu bagaimana Pak nih? Kakak Ibu sudah cek belum di apanya? Tidak ada sama sekali. Sabar. Kakak Ibu sudah masuk di dalam dia punya linknya? Sudah, dia punya suruh sudah nampak semua. Sebenarnya cara mengetiknya ini klik di mana itu tidak bisa. Kakak Ibu coba lihat di layar yang saya bagikan di. Sudah ada nampak banyak-banyak apa teman ini. yang sudah tulis. Ini nih. Yang mana? Yang saya punya arah kursor nih. Di tanda di bagian paling kiri itu. Di bagian paling kiri di dalam itu ada tanda ballpoint di atas. Ballpoint paling pertama Pak? Sudah klik. Jangan di ballpoint. Di kedua ada tanda penghapus. Kalau Kakak Ibu arahkan kursor ke situ maka tulisannya penghapus. Yang kedua nih Pak Nah, yang ketiganya itu anak panah. Iya. Anak panah miring. Di bawah anak panah miring itu. Oh, kolom chat nih Pak stick note itu. Klik stick note-nya. Setelah itu muncul ada apa ini? Mikrofonnya apa semuanya? Bukan mikrofon Kakak Ibu, stick note. Stick note. Setelah itu bukan di select itu, bukan. Di bawah stick note yang bagian bawah. Kertas itu Kakak Ibu. Sudah nih Pak. Begitu Kakak Ibu akan muncul tulisan stick note. Warna kuning nih. Iya, benar sekali. Oke, kita ketik. Kakak Ibu tulis Kakak Ibu nama di situ. Kalau Kakak Ibu mau ubah warna, mau warnanya lain, maka supaya jangan warna kuning, Kakak Ibu bisa klik dulu di atas warnanya itu yang bulatan. Tadi sudah muncul, saya kasih cancel. Setelah itu tulis Kakak punya nama Olive, lalu jawaban pertanyaan itu tulis Kakak jawaban titik 2, jawab yang sesingkat mungkin karena di stick note itu terbatas. Setelah itu Kakak klik save, maka dengan sendirinya Kakak tulisan muncul. Setelah muncul Kakak sudah masuk di dalam, Kakak lihat mungkin ada finish orang punya, maka Kakak arahkan kursor itu dengan tekan tahan di klik kiri supaya geser Kakak punya tulisan itu supaya jangan tutup orang punya. Gitu saja. Bisa ya Kakak Ibu ya? Tidak bisa mengetik nih Pak. Ulang lihat tuh. Sudah muncul toh? Tidak bisa. Sudah tapi tidak bisa mengetik Pak. Stick note, setelah muncul stick note, jangan ketik di dalam ruang kuning di dalam itu atau Kakak Ibu sudah lihat? Sudah ada ruang kuning, sudah ada. Tidak bisa ya Pak. Coba Kakak Ibu ketik. Ini tidak bisa nih. Ini saya ketik bisa. Titik 3 nih, kapan nanti kita klik lagi? Ya, klik titik 3 itu. Edit. Kalau Kakak Ibu sudah save, berarti tidak bisa ketik Kakak Ibu edit lagi dulu. Kembali ke awal tulisan stick note atas, ada save di bawah dan cancelnya. Di dalam itu ada huruf ruang kuning itu. Yang itu ketik di situ tuh Pak ketik di dalam situ dulu. Kakak Ibu ketik habis dulu baru tidak save. Bisa Pak. Tetapi tidak bisa mengetik. Saya punya. Ini tidak bisa. Muncul sama seperti yang saya bagikan ini Kakak Ibu. Yang mana? Sabar. Ini saya sebentar bagikan. Kakak Ibu ada lihat itu? Tidak ada nih Pak. Iya. Saya ketik. Iya, sudah Pak. Ada ketikan nama saya. Iya, saya bisa ketik. Saya lalu setelah itu, misalnya kalau saya mau ketik ya saya tulis siapa nama Olivia, lalu apa pertanyaan di atas, jawaban saya apa. Dan jawaban saya adalah merancang pembelajaran PJOK, saya susun berdasarkan karakteristik di sekolah saya misalnya.
Setelah itu saya save. Saya save. Ya. Nah, maka dengan sininya sudah muncul di dalam tuh. Saya tinggal cari, oh ini, Olivia sudah muncul. Saya tinggal geser saya punya stick note, klik kiri, tahan, saya geser supaya jangan tindih seorang punya. Sudah. Iya, iya. Coba kakak Minta ibu maaf, tes. bisa ketik ini Kak. Atau kakak ibu saya bantu ketik di sini. Iya Pak, soalnya saya memang sudah bukanya persoalan cara ketiknya tidak bisa. Oke, saya bantu ketik kakak ibu punya di sini. Iya. Makasih Pak. Sudah kakak ibu punya, silakan berjawab pertanyaan. Oke, silakan. Saya merancang program PJOK di sekolah saya dengan melihat posisi karakteristik peserta didik dengan keadaan lingkungan setempat. Hasil di halaman ketiga itu ada yang kasih masuk, itu kan salah kamar itu. Sudah ya, Iya, kakak iya, ibu iya. ya. Pakai Olivia-nya, ya tinggal saya geser saja. Kalau saya mau rubah warnanya, saya bisa rubah warnanya. Ini saya mau pakai warna pink, ya saya save dengan warna pink. Oke. Halaman keberapa? Yang ketiga itu kayaknya ada 2 warna kuning gitu tuh, salah masuk kamar itu. Atau saya yang salah? Apa saja yang selama ini Bapak Ibu, apa saja yang selama Halaman 2. menjadi sesuatu yang bernilai. Halaman ketiga. Untuk dipelajari murid. Halaman ketiga, kenapa? Karena ada yang masuk salah kamar. Oh iya, kayaknya ini. Tapi perbiasakan kalau kita di stick note, kakak-kakak, kalau di stick note usahakan untuk menulis dengan nama. Karena kalau tidak muncul ke nama, kita tidak bisa tahu siapa yang tulis ini. Bagaimana? Oh, ini kayaknya dia salah masuk ini. Iya. Ini ada 1 ini, 2 ini. Tidak. Silakan Ada 2. copy paste tulisannya itu bawa ke halaman 1. Halaman 1-nya ada di depan ini. Tinggal geser saja pakai anak panah ini. Teman-teman coba lihat di layar. Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari sebagian apa saja yang selama ini. Nah, nomor 2, apa saja yang selama ini kakak Tevela sudah, kakak Maxi sudah, kakak Maria Goretti sudah. Goretti lancar ya, pakai video call lagi bertanya. Stick note ini jauh lebih mudah kakak-kakak. Dengan Google Jamboard, hanya dia 1 Oktober sudah tutup, kita sudah tidak bisa pakai lagi. Teman-teman ingat, di Google Jamboard perbiasakan untuk tulis nama sebelum memasukkan kamu punya pendapat. Karena kalau tidak ada nama, maka dengan sendirinya kita tidak bisa tahu siapa yang tulis. Sip kesehatan. Ini siapa yang tambah ini? Apa jadi banyak sekali ini? Nomornya berhenti 3 saja, 4 dan 5 tidak ada lagi. Hapus. Telah bisa ketik saya punya Kak? Oke kakak ibu siap. Oke. Nomor 2. Ya, hal-hal yang bernilai Pak tadi. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Iya. Sesuatu yang bernilai itu ada beberapa hal. Itu ya pertama itu keterampilan fisik. Itu dalam hal mengembangkan keterampilan kemampuan motorik dasar anak. Kemampuan motorik dasar, keterampilan fisik dalam kurung Pak
Yang berikut kerja sama tim, nilai sportivitas, disiplin dan ketekunan, Oke. itu Pak. Iya, Save Kakak Ibu. siapa? Pilih Makasih warna Pak apa? ya. Biru. Biru. Oke. Sudah masuk. Tinggal kita geser. Nomor ketiga. Warna pink juga baik. Silakan Kakak Ibu pilih pertanyaan nomor 3, berikan jawaban, saya bantu ketik. Teman-teman yang lain masih ada kendala kah? Google Jamboard ini yang paling mudah sudah untuk kita ini. Bagian Kayak lancar. Maria Goretti sudah habis Bapak. akan mengintegrasikan itu semua. Pakai video call ke saya lagi itu. Tidak usah buka kartu Bapak Nomo. Engkau punya nomor 1 itu kau yang tulis nama saja kah? Maksi? Ada seketik baru Nomor 2 bagaimana tuh? Yang itu hapus Jo. Kakak, soal nomor 2 tuh tinggal klik yang di bagian atas itu ada anak panah itu. Anak panah kiri, anak panah kanan yang dia angka di dalam di tengah-tengah sekali itu. Tinggal saja geser. Geser kursornya. Kasih dia punya apa nih? Next frame nih. Maka pindah ke nomor 2, hanya 3 nomor tapi ada yang duplicate tambah lagi tuh. Nah. Belum lihat ya. Bisa susul nomor 3. Pak bisa ke nomor 3 Pak? Sudah, siap Kakak Ibu. Oke, nomor 3 masuk. Maksudnya soalnya apa? Maksudnya, minta maaf. Soal nomor 3 Kakak Ibu geser di situ untuk ke soal nomor 3. Geser di tombol bagian atas itu. Guru hapus yang itu nomor 1 saya punya dulu. Masa tadi saya kasih masuk tidak terbaca nih. Coba saya buat baru Jo. Kau hapus sendiri kok bisa. Engkau klik di dia punya apa itu? Tik itu. Muncul tanda titik 3 di atas tuh, delete tuh. Karena di situ saya pengaturannya semua orang bisa jadi editor. Nah, misalnya saya pun nama tidak muncul, saya pun yang di sini tidak terlihat leh. Pak Maxim Master IT juga. Ibu Olivia, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Waduh, Kakak Ibu, Kakak TV sudah masuk tadi. Kakak Ibu, Kakak Olivia. Halo Kakak Olivia. Sudah dapat pertanyaannya? Pertanyaannya tadi itu. Saya bagikan pertanyaannya. Kena. Nomor 3. 3 nomor saja tadi. 3 nomor Jo. Ada. Iya, 3 nomor saja Kakak. Halo? 3 nomor Jo. 3 nomor saja Kakak. Oke. Tapi kita ada persoalan. Soalnya saya kirim di kolom chat Kakak Ibu. Kakak Agustina, soalnya saya kirim di kolom chat. Nomor 3 itu Kakak Ibu apa supaya saya ketik di dalam.
Pak Nomor bisa ketik 3. Pak, yang bertiga. Ya, Bisa ketik Pak. bisa. Bantu lagi, yang terakhir. Aman. Oke, sudah. Saya sudah kirim di kolom chat, Kak Ibu baca soalnya di kolom chat, silakan jawab, saya ketik di sini. Iya Pak. Ya, hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis konten dan tujuan pembelajaran, dengan menganalisis konten dan tujuan pembelajaran PJOK. Oh, menganalisis konten. Sorry, Kak Ibu. Konten dan tujuan pembelajaran. Lanjut. Lalu memetakan ke dalam kategori seperti pendidikan. Seperti dalam tujuan sudah Pak, menganalisis konten dan tujuan pembelajaran PJOK Pak, sudah Pak? Ya. Proses pengembangan kurikulum bisa dapat menjadi lebih struktur. Dapat dilakukan menganalisis konten dan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian dan dengan proses pengembangan kurikulum dapat menjadi lebih struktur. Dan dapat menghasilkan kurikulum yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan dapat menghasilkan kurikulum yang lebih efektif, dapat menjadi ya. Saya simpan ini dulu. Karena dia sudah tidak mau lagi stick note-nya, dia tulisannya terbatas. Ya, saya tambah lagi. Kurikulum yang lebih efektif. Coba. Dengan kurikulum lebih efektif yang lebih dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya kembali. Terima kasih Pak. Oke, Kak Ibu, saya sudah tambahkan. Tinggal saya pindahkan. Oke, nah, sudah selesai. Terima kasih Pak. Google Jamboard ini jauh lebih mudah, tetapi hanya karena dia ini di 1 Oktober sudah tutup. Oke, baik Bapak Ibu, saya sudah kirim linknya itu terbuka 24 jam. Jadi teman-teman yang belum bisa menyelesaikan sendiri. Yang masih dengan HP, maka nanti sebentar bisa dibuka untuk diselesaikan, karena nanti kita cek untuk kita pakai. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita sama-sama lanjutkan, tinggal sedikit, waktu kita sudah cukup. Kemudian ada guru tolong hapus, saya punya di nomor 1 itu dulu. Saat tulis oke, Kakak. Saya coba hapus dulu. Karena di saya pun sini tidak kelihatan. Saya sudah hapus Kakak. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita merefleksikan apa yang menjadi poin-poin penting dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum di sekolah kita masing-masing, kemudian ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Olivia juga, kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sudah kita bicara banyak tadi. Kemudian ada konteks masyarakatnya,
ada waktu pembelajarannya seperti apa, semuanya dipertimbangkan. Alokasi jam pelajarannya, bagaimana cakupan dan tahapannya, kemudian teknologi. Teknologi ini juga berhubungan dengan alat atau sarana penunjang lainnya. Nah, ini 6 hal yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Selanjutnya, karakteristik utama kurikulum Merdeka itu ada 3. Ada 3 karakteristik utama dalam pengembangan kurikulum Merdeka dan juga artikulasi Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan nasional. Terkait dengan karakteristik kurikulum Merdeka ini, yang pertama itu dia fokus pada materi esensial. Yaitu materi apa yang memang paling dibutuhkan sesuai dengan 6 bagian yang menjadi pengembangan kurikulum PJOK tadi, 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum PJOK. Nah, kebutuhan dan karakteristik peserta didik ini. Maka di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, kurikulum Merdeka itu dia punya 3 karakteristik utama. Yaitu yang pertama itu fokus pada materi esensial. Inti materi apa yang diperoleh oleh peserta didik yang pembelajarannya itu berpengaruh terhadap perkembangan mereka. Kemudian pengembangan kompetensi dan karakter, ada hal yang harus ditingkatkan yaitu ada kompetensi dan karakter. Bagaimana tujuan pembelajaran secara holistik tadi kita bisa capai, maka karakteristik kedua dari kurikulum Merdeka itu adalah pengembangan kompetensi dan karakter. Dan ketiga adalah fleksibilitas. Ya, fleksibilitas tadi itu yang sudah kita sampaikan, ada KOSP. Kurikulum disesuaikan. Kurikulum operasional satuan pendidikan disesuaikan dengan karakter yang ada di sekolah kita masing-masing. Itu yang sudah Bapak Ibu lakukan dan Bapak Ibu ceritakan dalam aktivitas kita dalam berbagi praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Selanjutnya menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi kata kunci dari yang sudah kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Ada yang bisa jawab? Apa yang menjadi kata kuncinya? Nah, kata kuncinya itu adalah ada 3 hal yang menjadi karakteristik utama dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Teman-teman, coba bisa dimatikan dulu mic-nya, mikrofonnya. Siapa tuh? Ada 3 hal. Yang pertama fokus pada materi esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Ingat, yang paling diperlukan itu Bapak Ibu guru di sekolah yang paling tahu. Kita guru olahraga, kita yang paling tahu apa yang paling diperlukan untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Dan pastikan itu. Pastikan bahwa, pastikan bahwa kita adalah orang yang paling kompeten untuk pengembangan materi esensial di sekolah. Dalam artian apa? Masukan dari pihak lain itu kita butuhkan, dari kepala sekolah, dari rekan-rekan dan lain sebagainya, tetapi pastikan bahwa yang kita berikan itu adalah pengembangan kompetensi itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam pembelajaran. Kemudian ada pengembangan kompetensi karakter, pengembangan peserta didik secara holistik, ada kompetensi sosial, emosional, moral peserta didik yang mau kita kembangkan dalam pembelajaran PJOK. Kemudian fleksibilitas tadi. Kurikulum Merdeka menekankan adanya fleksibilitas. Sesuaikan dengan kebutuhan. Ingat, sesuaikan dengan kebutuhan, kompetensi peserta didik, karakteristik, dan konteks lingkungan sosial. Saya pikir ini juga sudah kita lakukan. Ini hanya bagian dari penajaman. Karena Kakak Olivia juga sudah bercerita, semua yang kita lakukan hari itu juga dijalankan oleh Kakak Ahmad, dan juga teman-teman yang lain. Ini bagian dari penajaman untuk menjadi pemahaman kita bersama tentang esensi dasar dari pelaksanaan kurikulum PJOK di sekolah kita masing-masing. Nah Bapak Ibu, sekarang mari coba kita lihat tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara jauh kita kaitkan dengan kurikulum Merdeka. Ki Hajar Dewantara ini kita semua sebagai guru kita sudah tahu bahwa Bapak Pendidikan Indonesia ini Ki Hajar Dewantara.
pemikiran-pemikiran dia punya itu yang menjadi dasar dari para penerus bangsa, terutama dalam bidang pendidikan, untuk menjabarkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dalam pengembangan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Nah, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, dia katakan bahwa pendidikan adalah menuntun. Ingat, kata kuncinya adalah menuntun. Seperti kita menentukan CP, itu kita lihat kata kuncinya. Ingat, kata kunci dari pendidikan adalah menuntun. Itu artinya apa? Tugas kita hanya memfasilitasi, menuntun anak untuk mencapai segala kodrat yang ada pada anak, baik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Ingat, tugas kita hanya menuntun. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara dia katakan, peserta didik itu ibarat tanaman padi, dan kita ini adalah petani. Tugas kita hanya menyirami, menyiangi, memberi pupuk, tumbuh subur atau tidaknya padi itu, berbuah atau tidaknya padi itu sangat tergantung dari padi itu sendiri. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Itu berat, tidak bisa nanti pikir banget saja. Pamrianus, matikan mikrofonnya. Dah. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, kita sebagai guru tugas kita hanya menuntun. Segala kekuatan yang ada pada anak dapat diperbaiki lakunya, memperbaiki karakternya, bukan dasarnya. Apa yang ada pada anak, potensi yang ada pada dia, biarkanlah itu bertumbuh. Tugas kita menuntun dia untuk menemukan dia punya potensinya. Pak Marianus, matikan ke pikirnya. Nah, Bapak Ibu, pada akhir sesi pembelajaran kita memahami bahwa peserta didik kita semua dapat memahami kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam kurikulum merdeka ini tugas kita ini hanya menuntun. Menuntun anak-anak kita, memfasilitasi mereka untuk mereka belajar. Menemukan sendiri apa yang menjadi potensi yang ada pada diri mereka. Sebaik-baiknya untuk kebahagiaan mereka, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Saya pikir untuk pembelajaran kita sampai di situ. Sebelum saya tutup sesi kita ini, kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya, saya persilakan sebelum sesi ini kita tutup dengan doa bersama. Ada yang mau menyampaikan pendapat atau pertanyaan atau mungkin masukan, saya persilakan. Tidak ada kakak-kakak semua? Pas? Pas. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk pertemuan tatap muka kita. Saya mengapresiasi kakak-kakak semua, walaupun dalam keadaan terbatas, kita tetap mengikuti ruang kolaborasi ini dengan baik, walaupun ada yang keluar masuk, tetapi sekali lagi, kendala teknis adalah hal yang wajar karena pembelajaran kita ini secara daring. Terima kasih banyak untuk pembelajaran kita yang luar biasa. Sekali lagi saya mengingatkan teman-teman, kita ini sudah besar semua. Saya cukup sekali memberikan informasi kepada teman-teman di dalam grup. Mohon untuk segera ditindaklanjuti. Tugas-tugas teman-teman yang belum, refleksi 1.4, tadi masih ada beberapa yang belum kirim. Teman-teman yang lain tugasnya saya sudah periksa. Kalau yang belum kirim, segera kirim lalu japri untuk saya berikan penilaian. Kalau misalnya mengalami kendala atau kesulitan, sekali lagi silahkan menghubungi saya untuk bisa kita lakukan
atau kita carikan jalan keluar terbaik seperti apa. Selanjutnya saya menyampaikan sekali lagi terima kasih dan profisiat untuk Kakak Eti, Kakak Agustina, Kakak Ahmad yang sudah menyelesaikan alur pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Kalau teman-teman lain hal baik seperti ini sebaiknya kita tiru, kita amati dan kita terapkan. Sekali lagi sebelum tatap maya kita selanjutnya, teman-teman harus sudah mempelajari alur modulnya sampai kepada yang terakhir itu adalah pemahaman, penguatan pemahaman. Nah, kalau sudah sampai pada penguatan pemahaman kita masuk di rumah, maka berhenti di situ. Karena kita akan tatap maya dulu baru Bapak Ibu melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Maka saya berharap bahwa kita bisa mengikuti alur yang ada. Pembelajaran kita hari ini sudah sangat luar biasa. Yang sudah baik dipertahankan, teman-teman yang masih belum mengikuti alur pembelajaran yang ada di dalam modul, supaya apa? Supaya kali berikutnya mudah-mudahan kita sudah bisa masuk lewat link yang sudah disematkan di dalam LMS. Kita tidak bergabung lagi dengan HP. Kakak Rafael, Kakak Agustinus, Kakak Anton, Kakak Andre yang belum menyelesaikan tugas, silakan menyelesaikan tugas, boleh japri saya untuk modul 1.4 kalau misalnya mengalami kendala. Sekali lagi terima kasih banyak. Satu orang boleh pimpin kita dalam doa. Kakak Don ada tidak, Kakak Don? Oh, Kakak Don ada, silakan tentukan. Oh, Kakak Eti. Sebelum Kakak Don tutup, mungkin Kakak Eti ada hal yang mau disampaikan. Silakan. Tidak, saya pikir bilang kita doa tuh, makanya saya angkat tangan bilang kita doa. Oh ya, kalau begitu Kakak Don, Kakak Eti sudah mau bersedia untuk berdoa. Ya, silakan Ama Kece. Oke, Mama Ibu Eti, silakan kami persilakan. Kedone, kita tengah tuh. Halo. Baik. Ya, halo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Pak Ketua Kelas. Pak Fasil, teman-teman guru yang terhormat, mari kita siapkan hati batin kita untuk berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih banyak. Sekarang kami sudah capek, kami mau beristirahat, kami mohon bimbingan-Mu agar malam ini kami dapat beristirahat dengan baik, agar besok pagi kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Nama-Mu tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Oke, saya mohon kita semua bisa nyalakan kameranya untuk kita screenshot dulu. Bisa dinyalakan kameranya untuk saya screenshot pembelajaran. Teman-teman yang lain kalau bisa nyalakan kamera. Oi, saya kakak nih listrik sudah menyala jadi keras sekali. Malam Pak Don. Malam. Oke, terima kasih. Saya Kakak Don sengaja tuh, dari tadi lampu nyala, dia butuh sengaja tuh. Jam habis berdiri masuk lampu ini. Jaring juga tidak benar.